Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena salah satu program kerja OSIS MPK SMP Islam Atira 1 Makassar, yakni Selakes, telah melaksanakan episode kedua. Karena kita baru aja merayakan Hari Pendidikan Nasional, maka tema yang diangkat adalah Hari Pendidikan Nasional. Selakes ini akan menjadi salah satu wadah pengembangan diri siswa dan akan mengedukasi dan memberikan inspirasi kepada sahabat Selakes. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Oleh Bunga Awalia, Nios Veksela 02 yang akan memandu episode kali ini. Pada episode kedua ini, kita mengundang tamu yang sangat spesial yang akan membagikan pengalamannya dalam berorganisasi dan insya Allah akan memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Siapakah dia? Mari kita sambut Kak Alivia Ramadhani Az-Zahra. Assalamualaikum, halo Awa dan halo sahabat Selakes. Halo Kak. Bagaimana Kak kabarnya setelah menjalani minggu pertama sekolah setelah libur Lebaran? Alhamdulillah baik, tapi berhubung karena sudah kelas 9 dan sudah mendekati hari-hari sebelum penamatan, maka sedikit sibuk nih karena mengerjakan beberapa uprap dan persiapan untuk aksi karya. Wah, semangat ya Kak, pasti itu sibuk banget sih, cuman Kak Fia tetap jaga kesehatan ya. Makasih Awa. Sama-sama Kak. Nah Kak, kan minggu lalu kita baru-baru aja nih merayakan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Kak Fia, apa sih Hari Pendidikan Nasional itu? Nah, menurut Kak Fia sendiri, Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas merupakan hari di mana kita mengenang jasa para pahlawan, terutamanya Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak tokoh pendidikan nasional yang merupakan tokoh penting bagi pendidikan nasional di masa penjajahan dulu. Wah, gitu ya Kak. Menurut Kak Fia, seberapa penting Hari Pendidikan Nasional itu bagi Kak Fia? Nah, tentunya menurut Kak Fia itu sangat penting karena dengan adanya Hari Pendidikan Nasional, kita tidak akan tercabut dari akar kebudayaan kita sendiri. Nah, dengan adanya pendidikan nasional sendiri itu juga sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai seorang pelajar nih Kak, pandangan Kak Fia mengenai cara gimana siswa-siswi itu mengisi Hari Pendidikan Nasional tuh menurut Kak Fia gimana? Nah, untuk mengisi Hari Pendidikan Nasional tersebut sendiri tidak hanya memperingatinya dengan upacara saja, tetapi di Hari Pendidikan Nasional kita dapat belajar untuk mengetahui sejarah-sejarah pendidikan di masa lampau dulu. Dan juga untuk mengisi Hari Pendidikan Nasional, kita juga bisa belajar untuk mengetahui makna-makna di balik peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut. Wah, gitu ya Kak. Jadi kita nggak boleh lupa juga sama sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Ya, betul banget. Nah Kak, kan Kak Fia nih udah mau jalan 3 tahun bersekolah di SMP Islam Atira 1 Makassar. Pasti udah banyak sekali hal-hal yang Kak Fia lakuin untuk membanggain kedua orang tua Kak Fia dan diri Kak Fia sendiri. Boleh nggak Kak Fia sebutin beberapa hal yang udah bikin Kak Fia bangga dengan diri Kak Fia sendiri dan orang tua Kak Fia bangga dengan diri Kak Fia? Nah, selama 3 tahun ini, salah satu kebanggaan yaitu adalah pernah dapat menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Tentunya itu merupakan hal yang sangat membanggakan baik bagi diri kakak sendiri dan juga bagi orang tua kakak. Masya Allah, keren sekali ya Kak. Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti Kak Fia untuk menjabat sebagai Ketua OSIS. Nah Kak, ngomong-ngomong soal Ketua OSIS nih, kan itu tuh nggak bisa lepas dari yang namanya leadership. Menurut Kak Fia, apa sih leadership itu? Dan atau yang biasa kita kenal sebagai kepemimpinan. Nah, menurut kakak sendiri, kepemimpinan merupakan suatu keterampilan bagaimana kita bisa memengaruhi, memotivasi, dan mengajak orang lain untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang sudah ditentukan tujuannya. Nah, untuk pemimpin yang baik itu menurut kakak sendiri adalah seseorang yang dapat berkomunikasi dengan baik, teamwork, bertanggung jawab, dan terbuka akan pendapat dari luar dan berpikir kritis. Dan juga
pemimpin yang baik tentunya yang dapat memotivasi dan memengaruhi anggotanya untuk mengarah ke tujuan hal positif. Masya Allah, Kak Fia jawabannya keren banget sih. Awa kagum banget sama Kak Fia. Terima kasih Awa. Awa juga udah jadi wakil ketua OSIS kan? Aduh, iya Kak. Ini juga berkat inspirasi dan motivasi dari Kak Fia sih, sehingga Awa bisa berani maju untuk mencalonkan wakil ketua OSIS. Nah Kak, susah nggak sih jadi seorang pemimpin di sebuah organisasi atau ketua OSIS gitu? Nah, tentunya itu merupakan suatu hal yang susah karena untuk menjadi suatu pemimpin itu adalah bukan hal yang mudah karena bagaimana kita harus bisa memahami dan mengetahui karakter-karakter orang yang berbeda-beda dan juga banyak waktu, tenaga yang terpakai dan tentunya pasti akan membuat kita kelelahan dan bagaimana kita harus terus profesional di depan orang banyak. Gitu ya Kak. Nah Kak, boleh nggak Kak Fia ceritain sedikit mengenai perjalanan Kak Fia hingga bisa menjabat sebagai ketua OSIS dan motivasi apa yang mendorong Kak Fia sehingga ingin maju mencalonkan ketua OSIS pada saat itu? Nah Awa, jadi awal mulanya dulu saat kakak kelas 6 SD, ada guru kakak yang menawari kakak untuk MC. Tapi di situ kakak takut banget karena kakak dulu termasuk orang yang penakut, tidak berani berbicara di depan umum, dan pokoknya takut lah untuk muncul di depan publik. Tetapi berkat dorongan dan dukungan, kakak akhirnya memberanikan diri untuk MC. Nah dan setelah itu akhirnya rasanya itu tidak seperti sangat semenakutkan yang kakak pikir. Sehingga dan juga dibantu dengan kakak ikut organisasi, dulu ada organisasi OPDIS. Nah, dan saat naik kelas 7, kakak ikut kembali organisasi yaitu OSIS. Nah, berkat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, saat naik kelas 8, kakak memberanikan diri untuk mendaftar menjadi ketua OSIS dan alhamdulillahnya kakak bisa terpilih. Nah, dan tentunya motivasi utama yang menjadikan kakak ingin berani untuk daftar menjadi ketua OSIS adalah yang pertama, dulu kakak itu sering direndahkan karena kakak itu kurang percaya diri. Jadi ibaratnya kakak itu sering overthinking gitu nih. Kakak kayak sering dengar percuma cantik, percuma pintar kalau misalnya nggak percaya diri. Nah, itu merupakan salah satu motivasi utama yang membuat kakak berani untuk mendaftar menjadi ketua OSIS karena kakak ingin membuktikan kepada orang yang bilang seperti itu ke kakak bahwa kakak bisa seperti sekarang. Alhamdulillahnya Kak Fia bisa membuktikan kepada mereka-mereka yang menganggap Kak Fia rendah bahwa Kak Fia bisa menjadi Kak Fia pada hari ini yang sangat luar biasa keren dan banyak memotivasi orang-orang. Alhamdulillah, makasih Awa. Iya Kak, boleh nggak sih Kak Fia menjelaskan sedikit kepada sahabat Selakes mengenai posisi OSIS di sekolah? Nah, posisi OSIS sendiri menurut pandangan kakak tentunya bukan seperti yang orang-orang bilang yaitu babu sekolah. Tetapi OSIS sendiri merupakan wadah bagi kita sebagai siswa-siswi dan sebagai jembatan antara guru dengan siswa. Nah, dan juga OSIS sendiri yang membantu saat ada kegiatan-kegiatan sekolah. Wah, gitu ya Kak. Jadi orang-orang nggak boleh menganggap rendahan tentang anggota OSIS ya Kak, dan OSIS itu sendiri. Nah Kak, ada nggak sih kendala yang Kak Fia alami selama menjabat? Apalagi kan Kak Fia harus menggerakkan anggota dan menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Nah, tentunya kendala yang paling sering terjadi, kakak kurang dalam memanajemen waktu. Kakak terkadang kelalaian dalam membagi waktu untuk tugas sekolah dan juga pelajaran. Nah, dan juga yang seperti awak tadi bilang, nah untuk menjadi sebuah ketua atau bagian dari OSIS, tentunya kita pasti akan mendapat tekanan untuk dapat menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman. Nah, dan juga susahnya dalam itu adalah menjaga kestabilan kita dan untuk selalu disiplin. Kak Fia boleh nggak kasih tips sedikit kepada sahabat Selakes tentang manajemen waktu yang baik? Nah, kalau yang kakak terapkan sendiri, yang pertama tentunya kakak tidak bisa bilang bahwa salah satu prioritas. Tentunya dua-duanya masuk ke dalam prioritas kakak. Tetapi kakak berusaha untuk menempatkan diri apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misal dari deadline-nya atau kapan waktu yang harus dikumpulkan. Nah, dan juga kalau misal kita dikasih tugas nih sama guru, kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak menunda tugas-tugas tersebut. Nah, dan juga kita tahu nih, kita kan sebagai pengurus OSIS atau bagian dari OSIS, kita harus bisa aktif bertanya, rajin bertanya kepada teman-teman atau guru terkait tugas-tugas atau materi pelajaran yang mungkin kita ketinggalan.
pasti teman-teman dan tugas akan mengerti kita dan pasti akan membantu kita. Wah gitu ya. Makasih Kak Via tipsnya. Sejujurnya Awa juga menerapkan hal yang sama. Karena Kak Via, Awa kan pernah nanya ya kan ke Kak Via, Kak cara manajemen waktu bagi Kak Via tuh gimana sih? Dan Awa berusaha terapkan dan Masya Allah itu tuh bekerja gitu loh Kak. Jadi terima kasih banyak tipsnya Kak Via. Kak Via pernah nggak sih cekcok dengan anggotanya karena berbeda pendapat sampai nggak berbicara selama berhari-hari? Nah, tentunya pasti pernah Awa. Nah, karena dalam setiap organisasi, yang seperti kakak bilang tadi, di organisasi kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tentunya cara yang berpikir berbeda-beda. Sehingga pasti pernah terjadinya perbedaan pendapat. Tetapi Alhamdulillah, kakak belum pernah sampai cekcok berhari-hari. Karena ketika terjadi perbedaan pendapat, kakak berusaha untuk menemukan jalan tengahnya, jawaban tengahnya. Dan yang pertama yang kakak lakukan adalah kakak akan menjelaskan apa alasan pendapat yang kakak pilih dan juga kakak akan menanyakan kembali kepada lawan kakak. Nah, setelah kakak mendengar, kita akan sama-sama mencari tahu jawaban tengahnya dan menemukan jawaban yang terbaik tanpa memihak salah satu pendapat. Masya Allah, jadi kuncinya tuh di komunikasi ya Kak? Iya, betul banget. Berarti komunikasi itu sangat penting dalam berorganisasi. Nah Kak Via, kembali lagi ke pertanyaan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Kak Via, momen paling berharga atau paling penting di Hari Pendidikan Nasional tuh apa sih Kak? Nah, mungkin untuk momen paling berharga saat pendidikan nasional, menurut kakak itu saat upacara. Karena upacara kan merupakan salah satu cara kita untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, dengan upacara juga kita dapat menumbuhkan lebih lagi jiwa patriotisme dan nasionalisme kita, apalagi sebagai pelajar pendidikan. Nah, dan juga dengan upacara kita dapat mengingat dan mengenang jasa para pahlawan. Nah, dan saat upacara juga kan kita melakukan dengan secara bersama-samaan. Bener Kak. Nah Kak Via, pembahasan kita semakin seru nih. Tapi sahabat Selakes, mohon ditahan sebentar karena kita akan kembali setelah berikut ini. Selakes, inspiratif, edukatif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh SMP Islam Atira 1 Kota Makassar dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berkomitmen mengamalkan ajaran Islam yang penuh rahmat bagi semesta.
lomba festival budaya yang dilaksanakan di Sekolah Atira. Banyak hal yang sudah Gina dapatkan dari lomba ini, yaitu menambah prestasi Gina, menambahkan pengalaman, dan meningkatkan rasa percaya diri setelah mengikuti 2 lomba yang ada di sini. Dan pastinya sangat senang telah menjuarai juara 1 di SMP Islam Atira 1 Makassar. Tentunya tuh kayak ya udah sih gak berharap aja dapat juara, terus ternyata juara 1 kayak oh my god senang banget, bisa ngebanggain kedua orang tuanya juga, gitu aja. Dan terima kasih untuk Sekolah Atira yang sudah melaksanakan lomba yang sangat keren ini. Saya bisa menambah banyak pengalaman saya melalui lomba-lomba dari Atira ini. Siapkah Anda saya lantik hari ini? Siap. Sebelum dilantik, terlebih dahulu saya ingin menanyakan beberapa hal dan tolong dijawab dengan keras dan tegas. 1. Siapkah Anda mengemban amanah sebagai pengurus MPK SMP Islam Atira 1 Makassar? Siap. Sanggupkah Anda menjadi teladan bagi teman-teman Anda, terutama berkenaan dengan tata tertib sekolah? Sanggup. Pukul 9.31 waktu Indonesia Tengah, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, saya lantik Anda sebagai pengurus MPK SMP Islam Atira 1 Makassar periode 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan hidayah serta kekuatan kepada Ananda pengurus baru untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Wabarakatuh. Calon pengurus OSIS periode 2022-2023 yang saya banggakan, sebelum dilantik terlebih dahulu, saya ingin menanyakan beberapa hal dan tolong dijawab dengan keras dan tegas. Siapkah Anda mengemban amanah sebagai pengurus OSIS SMP Islam Atira 1 Makassar? Siap. Siapkah Anda menjalankan tugas sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas kepengurusan OSIS sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan? Siap. Sanggupkah Anda menjadi teladan bagi teman-teman Anda, terutama berkenaan dengan tata tertib sekolah? Sanggup. Pertanyaan terakhir, siapkah Anda saya lantik hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, hari ini Selasa 20 Desember 2022, 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah di Sekolah Islam Atira pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, saya lantik Anda sebagai pengurus OSIS SMP Islam Atira 1 periode 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan hidayah serta kekuatan kepada teman-teman pengurus baru untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu bersyukur pada hari ini kami bisa melaksanakan satu program yang rasanya ini adalah program yang sangat dinanti oleh anak-anak. Dan pengurus yang baru dilantik ini
Untuk berdiri di depan dan dilantik pada hari ini, mereka tidak serta-merta, tidak gampang. Mereka harus melalui beberapa prosesnya, mulai dari pengumpulan berkas yang dilengkapi dengan esai. Esainya berapa minimalnya katanya? 300 kata Pak Didin, sama dengan guru kalau disuruh menulis. Jadi budaya guru alhamdulillah menurun ke anak-anak Bapak Ibu. Kami guru-guru harus menulis tiap bulan satu tulisan, pimpinan 2 tulisan, minimal 300 kata per 1 tulisan. Dan itu alhamdulillah anak-anak pengurus OSIS juga bisa melakukan hal yang sama, budaya yang ada di guru-gurunya. Selakes, inspiratif, edukatif. Masih bersama Awa dan Kavia dengan tema yang sama, yakni Hari Pendidikan Nasional. Nah Kavia, biar kita nggak bosan, kita main game dulu yuk. Game apa nih Awa? Nah game ini ada 5 pertanyaan di dalam sini dan udah diacak sama tim Selakes. Jadi nanti kita saling ganti-gantian bertanya Kak. Jadi nanti kakak kasih Awa pertanyaan dan Awa juga kasih kakak pertanyaan. Iya bener Kak. Oke. Dimulai dari Awa dulu ya Iya. Kak. Apakah ini lagu kesukaan Kavia? Nah, untuk sekarang kakak lagi suka dengar lagu-lagu dari The Weeknd. Kakak paling suka dengar Die For You. Oh, kita sama nih Kak. Wow. Lanjut kakak lagi. Iya, bener Kak. Oke. Perasaan apa yang menggambarkan kamu hari ini? Aku sih alhamdulillah seneng banget dan merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk dapat menjadi host podcast dan bintang tamunya adalah Kak Via. Wow. Oke, selanjutnya Kak Via lagi ya. Apa proker OSIS kesukaan Kak Via? Tentunya ATKAP dong. ATKAP kan seru banget, apalagi kita laksaninnya kan beberapa hari. Jadi tentunya banyak menciptakan momen-momen bersama anak-anak LTIFO yang lain. Seru banget gak sih Kak ATKAP tuh? Bener banget. Walaupun capek tapi ya pengalamannya juga luar biasa sih. Oke, selanjutnya mapel kesukaan Awa apa sih? Mapel kesukaan Awa sendiri tuh PKN. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa sih Kak, cuman kayak seru aja belajar sejarah proklamasi, kemerdekaan, dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke, Kak Via lagi selanjutnya. Wah, panjang nih. Apa hal paling berani yang Kak Via pernah lakukan? Tentunya hal yang paling berani yang sejauh ini kakak pernah lakukan adalah kakak bisa berani mendaftar untuk menjadi ketua OSIS, yang tentunya adalah kakak berani untuk melawan rasa takut kakak yang lama banget, yang kayak udah susah banget sebenarnya kakak lawan, tapi kakak udah berani untuk lawan. Dan kakak berhasil ya sampai Iya, di titik ini, keren alhamdulillah. banget. Tepuk tangan dulu nggak sih? Nah selanjutnya, Kak Via lagi nggak sih? Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan salah satu momen kesukaan Awa di sekolah. Momen pas ngumpul bareng teman-teman dan belajar di kelas. Bener banget. Awa harus nikmatin banget waktu sama teman-teman Awa. Bener sih Kak, apalagi kayak setahun lagi lulus kan? Iya, udah mau kelas 9 kan Awa? Bener Kak. Nah, sisa 2 pertanyaan. Sekarang giliran Kak Via lagi. Apa hadiah terindah yang pernah Kak Via terima? Hadiah terindah mungkin kakak bisa dapat surprise bunga dari adik-adik LTIFO. Aduh, so sweet banget nggak sih? Iya dong, adik-adik LTIFO itu adik-adik terbaik dan Aduh. sekarang jadi Peksela. Aduh, salting nih Kak. Sekarang Kak Via lagi. Yang lainnya berarti. Selanjutnya pertanyaannya, Awa itu termasuk morning person atau night person? Aku morning person sih Kak, karena aku nggak terlalu bisa begadang. Wow, Awa sih keren ya, apalagi di zaman sekarang. Iya Kak, alhamdulillahnya masih teratur tidurnya. Nih, pertanyaan terakhir nih Kak. Kerja kelompok apa kerja individu? Kakak sih lebih prefer kerja bareng kelompok karena tentunya bisa berbagi tugas dan akan membuat keringanan dalam bertugas, dan lebih seru aja sih kalau kerja kelompok, jadi lebih have fun dan lebih enjoy aja dalam kerja Jadi tugasnya. bisa berdiskusi nggak sih Kak? Iya. Oke, sekarang giliran
Via lagi bertanya. Kayak pertanyaannya sudah habis. Oh, udah habis ya, Kak? Udah. Oh iya deh, berarti sesi games udah selesai. Terima kasih Kak Via. Terima kasih Awa. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Kak Via nih, seberapa penting sih siswa itu harus berorganisasi? Nah, menurut kakak sendiri dari pengalaman kakak dari sejak SD kakak sudah memasuki organisasi, ternyata memasuki organisasi itu sangat penting karena banyak sekali pelajaran yang kakak dapatkan yang tentunya berdampak bagi diri kakak sendiri dan tentunya itu hal-hal positif. Nah, dan juga dengan berorganisasi kita bisa melatih soft skill kita bisa melatih kepercayaan diri kita bisa melatih perasaan-perasaan kita, bagaimana kita mengatur mood, bagaimana kita untuk profesional. Wah Kak, ternyata dengan berorganisasi kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Ya, betul banget Awa. Nah Kak, Awa pengen nanya, Kak Via tuh ngidolain sosok seperti apa sih? Kayak pemimpin idola Kak Via gitu. Nah, mungkin karena tadi kakak udah sebutin pemimpin yang baik menurut kakak itu apa, sekarang mungkin kakak bisa sebutkan spesifik. Nah, sejauh ini pemimpin yang sangat kakak idolakan adalah ibu kakak sendiri. Nah, beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat-sangat bijaksana, sangat bertanggung jawab, dan sangat kreatif dengan ide-idenya, dengan banyak sekali ide yang menarik-menarik yang beliau keluarkan. Nah, dan juga ibu kakak sendiri, kakak sangat mengidolakan karena beliau bisa memimpin banyak orang dan juga bisa memimpin keluarganya sendiri. Masya Allah, keren banget Kak Via. Nah Kak, kan ada beberapa orang yang bilang kalau kita berorganisasi akan membuat nilai kita menurun karena kerap kali kita harus meninggalkan pelajaran yang ada di kelas. Bagaimana tanggapan Kak Via mengenai hal tersebut? Nah, kalau menurut kakak sendiri itu sih tergantung bagaimana masing-masing orang ya Awa. Tetapi kalau misal dengan spesifik karena organisasi nilai kita turun, menurut kakak nggak setuju. Karena tentunya kalau kita berorganisasi, kita pasti belajar untuk memanajemen waktu. Mungkin kalau awal-awal keteteran masih nggak apa-apa karena kan kita masih baru-baru belajar. Tetapi lama-kelamaan kita pasti bisa mengatur waktu kita sendiri, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, dan juga buktinya alhamdulillah kakak selama mengikuti organisasi nilai kakak tetap stabil dan belum pernah turun, alhamdulillahnya. Jadi itu semua kembali ke masing-masing orangnya bagaimana memanajemen waktu dan berinisiasi sendiri untuk bagaimana dengan pelajaran-pelajaran dan tugas-tugas yang tertinggal. Balik lagi ya Kak, berarti ini persoalan manajemen waktu yang baik. Betul. Nah Kak, kan di beberapa organisasi itu terkadang ada pemimpin yang lebih suka menyuruh daripada berbaur dengan anggotanya. Bagaimana tanggapan Kak Via mengenai hal tersebut? Nah, kalau menurut kakak sendiri, kakak lebih prefer pemimpin yang berbaur dengan anggota. Karena paling penting dalam diri seorang pemimpin, bagaimana pemimpin itu membuat nyaman anggotanya. Karena kalau mau dipikir nih, bagaimana sih kita mau bekerja sama selama untuk waktu yang lama, tapi anggota sendiri itu tidak nyaman dengan pemimpinnya. Nah, dan juga ketika pemimpin ingin berbaur dengan anggotanya, maka kan langsung turun lapangan nih. Nah, kalau turun lapangan itu pasti kita bisa lebih banyak berinteraksi dan lebih menciptakan banyak-banyak kenangan bersama anggota-anggota kita. Jadi kita antara pemimpin dan anggota itu bisa saling kenal dan tidak perlu terlalu kayak segan gitu. Jadi sekalian nambah-nambah relasi ya Kak? Iya, betul banget. Nah Kak, proses apa saja yang telah Kak Via dapat selama berorganisasi? Sebenarnya banyak sekali ya proses yang kakak sudah dapatkan selama berorganisasi. Dimulai mungkin dari saat pencalonan. Nah, dari pencalonan kakak jadi belajar bagaimana bagaimana cara membuat visi, bagaimana cara buat misi, dan bagaimana cara membuat program kerja. Nah, untuk membuat program kerja itu sendiri ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Tahu Awa, kan Awa juga sudah berpengalaman. Bener Kak. Nah, kalau misal kita membuat program kerja kan kita harus berpikir ya untuk gambaran program tersebut bagaimana, tujuannya apa dampaknya, dan bagaimana manfaatnya untuk para siswa-siswi.
Bener Kak, apalagi kan kalau masa pencalonan tuh kita bakalan nentuin tujuan kita kan Kak? Iya, betul banget. Apalagi kan berat juga ya kita harus menentukan bagaimana kita ke depannya, apalagi harus memimpin banyaknya orang. Bener Kak, itu suatu pilihan yang luar biasa berat dan tanggung jawabnya besar banget sih Kak. Nah, langkah apa yang akan Kak Via lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan leadership Kak Via selain berorganisasi? Nah, untuk kakak sendiri, cara meningkatkan leadership kakak selain berorganisasi, mungkin kakak akan mengikuti beberapa event, sering mengikuti volunteer, masuk ke dalam kepanitiaan, dan juga aktif dalam kepengurusan sekolah. Nah, dan juga kakak akan ikut webinar-webinar yang tentunya terkait dengan hal kepemimpinan. Karena untuk belajar, kita tidak hanya untuk belajar tentang kepemimpinan, kita tidak hanya bisa mendapatkannya di OSIS saja, tetapi dimanapun kita bisa mendapatkannya. Nah teman-teman, itu juga salah satu tips untuk meningkatkan kemampuan leadership teman-teman selain berorganisasi di sekolah. Nah Kak, bagaimana sih kontribusi Atira dalam meningkatkan kemampuan leadership Kak Via? Nah, tentunya Atira sangat berkontribusi karena bagaimana kakak sekarang ini itu semua berkat bimbingan dari Bapak Ibu Guru dan dukungan dari Bapak Ibu Guru. Jadi Atira tentunya sangat berperan besar dalam perjalanan kakak bisa sampai sekarang ini. Apa harapan Kak Via untuk generasi muda di Hari Pendidikan Nasional ini? Nah, untuk harapan kakak bagi generasi muda saat ini, marilah kita terus untuk belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena jika kita belajar, maka akan tercipta penerus bangsa yang cerdas dan kita bisa menciptakan bangsa Indonesia yang cerdas. Masya Allah, jadi kita nggak boleh stop belajar ya Kak? Iya, betul banget. Apalagi kan perkembangan zaman ya Kak, kalau kita stop belajar, kita bakalan ketinggalan. Iya, kita bakal ketinggalan sama teknologi lainnya. Benar. Kak, kan banyak nih stigma yang beredar di masyarakat mengenai pemimpin laki-laki tuh lebih pantas dari pemimpin perempuan. Bagaimana Kak Via menanggapi hal ini? Nah, kalau dalam pandangan masyarakat kan masih ada yang berpikir nih kalau misal perempuan itu belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin, laki-laki lah yang lebih pantas karena di mata masyarakat perempuan merupakan sosok yang lemah, halus, lembut dan emosional, dan sedangkan laki-laki merupakan sosok yang kuat, berani dan juga tangguh. Tetapi sehingga membuat hal itu banyak perempuan yang belum berani untuk tampil menjadi pemimpin karena mereka tersingkirkan oleh dominasi kaum laki-laki. Tetapi sebenarnya tidak, karena kita sebagai perempuan itu tidak mesti seperti apa yang dibilang orang bahwa kita itu bergantung kepada laki-laki. Kita tidak bisa tanpa laki-laki. Padahal kita bisa berdiri sendiri dengan tangan kita, dengan segala keberanian kita, sehingga mari kita sesama wanita, mari kita tumbuh untuk menjadi wanita yang cerdas, menjadi wanita yang berani, tanggung dan bisa bertanggung jawab tanpa direndahkan oleh kaum laki-laki. Masya Allah, jadi kita tuh setara ya Kak? Iya, betul banget. Nah, Kak Via, nggak terasa kita udah ada di penghujung acara. Mungkin Kak Via bisa memberikan sedikit kesimpulan kepada sahabat Selakes mengenai pembahasan podcast kita pada kali ini. Nah, untuk kesimpulan kali ini mungkin semoga kehadiran kakak di sini bisa memotivasi para penonton Selakes. Nah, dan juga menjadi pemimpin itulah tidak mudah, tetapi mari kita terus belajar untuk menjadi seorang pemimpin agar kita bisa menjadi pemimpin di masa depan. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Via, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kak atas waktunya dan terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya kepada Awa dan sahabat Selakes. Semoga semua urusan Kak Via dilancarkan, diberikan kesehatan dan sukses terus pokoknya. Ya, semangat juga Awa dan semoga untuk Veksala juga semoga bisa sukses setahun ke depan dan bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Terima kasih Kak Via. Terima kasih Awa. Cukup sampai di sini episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya yang tidak kalah seru. Saya Andi Tendriole Bunga Walia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selakes, inspiratif, edukatif.